Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menantikan Kristus dengan kerinduan yang mendalam. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Wahyu 22 ayatnya yang ke-17, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merasakan ada ruang kosong di sudut hati kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun? Kita sering menyebutnya kehampaan, tetapi sebenarnya itu adalah kerinduan. Sejak diciptakan, hati manusia memiliki sebuah rancangan yang berbeda dari ciptaan lain. Ada satu bagian di dalam jiwa kita yang hanya pas seukuran Tuhan. Kita sering mencoba mengisinya dengan kesibukan, hiburan, atau menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita secara sempurna. Namun, semua itu gagal. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk sebuah pernikahan agung. Kita, gereja secara umum, adalah mempelai wanita yang sedang menunggu mempelai pria. Rasa sepi di dunia ini adalah pengingat bahwa kekasih jiwa kita belum pulang dan kita belum utuh sampai kita bertemu dengannya. Kitab Wahyu tidak berakhir dengan sebuah perang, melainkan dengan sebuah pernikahan. Dalam ayat 17, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Ini adalah seruan cinta kasih. Dalam budaya pernikahan Yahudi kuno, ada masa pertunangan di mana mempelai pria pergi untuk menyiapkan tempat tinggal dan mempelai wanita menunggu di rumahnya. Masa tunggu ini adalah masa persiapan yang penuh debar dan rindu. Ketika kita gereja berseru, "Marilah," itu bukan teriakan ketakutan akan kiamat. Itu adalah bisikan rindu seorang kekasih yang berkata, "Aku sudah tidak tahan berpisah darimu. Datanglah, bawa aku pulang." Dan jawaban Yesus di ayat 20 sangat indah. "Ya, aku datang segera." Kata segera bukan hanya bicara soal waktu secara kronologis, tetapi juga soal urgensi atau semangat. Kerinduan Yesus pun sama besarnya dengan kerinduan kita, bahkan lebih besar daripada kita merindukan Dia. Oleh sebab itu, jika kita merasa kecewa karena suami atau istri, orang tua, atau sahabat tidak mengerti kita sepenuhnya, lepaskanlah pengampunan. Mereka hanyalah manusia yang terbatas. Jangan bebankan tugas menjadi Tuhan di pundak mereka. Hanya Yesus yang bisa mengerti dan mengasihi kita dengan sempurna. Biarlah kekecewaan pada manusia membuat kita makin merapat pada Yesus. Dan ingatlah, bahwa Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk siap sedia menyambut kedatangannya. Sama seperti seorang pengantin yang menanti hari H akan menjaga dirinya baik-baik. Kesadaran bahwa dia bisa datang kapan saja membuat kita menjaga kekudusan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita tidak ingin mengecewakan Dia yang sangat kita cintai. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah hubungan kita dengan Tuhan lebih terasa seperti hubungan bos dan karyawan, hanya soal tugas dan perintah, atau suami dan istri, soal kasih dan kerinduan? Jika Yesus adalah kekasih jiwa kita, apa satu hal yang akan kita sampaikan kepadanya hari ini
yang belum sempat kita ucapkan dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih jiwaku, terima kasih karena Engkau tidak hanya memanggil kami sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat dan mempelai-Mu. Maafkan kami jika selama ini kami sibuk dengan tangan kami melayani-Mu, tapi hati kami jauh dari-Mu. Maafkan jika kami mencari kepuasan di sumur-sumur dunia yang kering, padahal Engkau adalah air hidup. Tuhan, hari ini kami mengaku bahwa kami rindu padamu. Dunia ini terkadang terasa sangat sepi dan dingin. Manusia bisa mengecewakan, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Penuhilah ruang kosong di hatiku dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Kami nantikan hari pernikahan agung itu. Hari di mana tidak ada lagi jarak antara kami dengan Engkau. Sampai hari itu tiba, peganglah hati kami agar tetap setianya kepadamu. Datanglah Tuhan Yesus, mempelai agung kami, tempat harapan kami bertumbuh. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.